Selanjutnya, apakah kalian tahu tentang fobia? Fobia adalah rasa takut berlebihan terhadap sesuatu yang biasanya tidak membahayakan. Ketakutan tersebut dapat timbul saat menghadapi situasi tertentu, berada di suatu tempat, atau saat melihat hewan dan benda tertentu. Nah, fobia ini termasuk ke dalam penyakit gangguan kecemasan. Penderita fobia biasanya akan berusaha untuk menghindari situasi dan objek yang dapat memicu ketakutan, atau berusaha menghadapinya sambil menahan rasa takut dan cemas. Saat berhadapan dengan hal yang ditakutinya, penderita fobia biasanya mengalami serangan panik yang memicu gejala berupa detak jantung meningkat, keringat berlebih, mual, tremor, nyeri perut, nyeri dada, pusing, bahkan sesak nafas. Berikut beberapa jenis fobia yang paling umum. Yang pertama ada fobia kompleks. Fobia kompleks biasanya berkembang pada masa dewasa. Fobia ini sering dihubungkan dengan ketakutan dan kecemasan pada suatu situasi atau kondisi. Fobia ini juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada fobia sosial, yaitu rasa takut yang muncul dalam situasi sosial tertentu. Contohnya, penderita sangat takut berbicara di depan orang banyak sehingga tidak dapat berbicara di tempat umum. Yang kedua ada agorafobia, yaitu rasa takut berada di suatu tempat atau situasi yang membuat penderita sulit kabur atau pada situasi tertentu yang akan menyulitkan penderitanya mendapatkan pertolongan. Selanjutnya ada fobia spesifik. Fobia ini biasanya muncul pada masa anak-anak atau remaja. Contohnya, fobia spesifik adalah fobia ruang tertutup, fobia ketinggian, fobia pergi ke dokter gigi, fobia laba-laba, atau fobia darah. Kemudian, faktor yang diduga dapat memicu terjadinya fobia diantaranya mengalami insiden atau trauma tertentu, misalnya takut naik pesawat akibat pernah mengalami turbulensi di pesawat, penderita gangguan mental seperti skizofrenia, depresi, OCD, gangguan panik, PTSD atau post traumatic stress disorder, atau gangguan kecemasan umum. Memiliki orang tua yang terlalu melindungi atau overprotective, atau memiliki hubungan yang kurang dekat dengan orang tua. Memiliki anggota keluarga yang mengalami fobia tertentu, mengalami tekanan atau stres dalam jangka waktu panjang. Kondisi lain seperti mengalami cedera kepala yang menyebabkan kerusakan pada otak atau pernah menyalahgunakan nafsa atau kecanduan alkohol. Nah, kapan sih kita harus ke dokter? Sebaiknya berkonsultasilah dengan psikolog atau psikiater jika mengalami fobia yang sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama ketika fobia tersebut sampai mengganggu produktivitas baik di sekolah dan tempat kerja atau mengganggu kehidupan sosial. Nah, cara pencegahan fobia biasanya bisa dengan berbagi cerita dengan keluarga, teman, atau psikolog mengenai hal yang membuat cemas atau trauma. Yang kedua, mengubah pola pikir menjadi lebih positif dan melihat sesuatu yang ditakuti selama ini secara lebih objektif. Nah, dalam pembahasan ketiga, saya akan menjelaskan tentang apa sih body shaming. Body shaming adalah suatu tindakan atau praktik mencela dan mempermalukan seseorang dengan membuat ejekan atau komentar negatif tentang bentuk atau ukuran tubuh seseorang. Nah, adapun jenis-jenis body shaming, yang pertama berat badan. Alasan utama seseorang mengalami body shaming adalah karena berat badan. Seseorang mungkin merasa malu karena bentuk tubuh mereka yang terlalu berisi atau kurus. Perilaku mengejek orang karena mereka terlalu berisi atau gemuk dinamakan fat shaming, sedangkan orang dengan badan kurus dinamakan skinny shaming. Selanjutnya ada rambut tumbuh. Mengomentari rambut tumbuh seseorang secara negatif merupakan body shaming. Rambut tumbuh di lengan, kaki, area pribadi, dan ketiak semua orang, kecuali mereka yang memiliki kesehatan tertentu. Selanjutnya ada model rambut. Body shaming
juga dapat dilakukan dengan mengejek model rambut seseorang. Komentarnya seperti ini. Model rambutmu aneh, udah kuno, gak cocok sama zaman sekarang. Atau potong rambut deh, risih lihat kamu gondrong, gak rapi. Nah, itu semua merupakan contoh body shaming perihal model rambut. Selanjutnya ada warna kulit. Indonesia memang terdiri dari banyak ras dengan warna kulit berbeda-beda. Namun standar kecantikan yang berkembang di masyarakat membuat warna kulit tertentu dianggap lebih baik dari yang lain. Selanjutnya wajah. Bentuk wajah ideal seiring dikaitkan dengan kulit putih, mulus, hidung mancung, mata belok, dan tulang pipi tinggi. Perilaku body shaming pada wajah dapat terlihat dari perkataan ih pesek, jerawatan, kusam, dekil, dan sebagainya. Nah, pengaruh body shaming terhadap kesehatan mental itu terjadi ada beberapa. Yang pertama ada kecemasan sosial, di mana ketika kamu diintimidasi di depan umum, respon alaminya adalah menghindari atau kamu diharuskan bisa untuk menempatkan diri kamu dalam situasi itu. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya mengisolasi diri sendiri dari dunia luar dan menghindari interaksi sosial. Selanjutnya depresi, meningkatkan perasaan tidak percaya diri, merasa kesepian, dan mengasihani diri sendiri dapat berkembang menjadi depresi. Gangguan makan, timbulnya kebiasaan makan yang tidak sehat karena perasaan kehilangan kendali dan kurangnya percaya diri. Yang pertama ada anoreksia, tindakan menolak makan karena rasa takut yang berlebihan bila berat badan bertambah dan gangguan pemahaman pada bentuk tubuh. Selanjutnya ada bulimia, tindakan menolak makanan dengan memuntahkan kembali makanan yang telah dimakan. Orang yang menderita gangguan makan mungkin percaya bahwa mengontrol asupan makanan mereka akan mengubah penampilan mereka dan menghentikan body shaming.